Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih terasa bagaimana tanggal 18 kita berkumpul ya. Saya ingin bergegas tanggal 22, tanggal 24, tanggal 25 karena kenangan kemarin itu saya mengatakan bahwa Natal kita ini adalah Natal yang spesial. Karena itu biarlah setiap momen-momen Natal kita akan perhatikan. Sebab berita Natal bagi orang yang percaya itu adalah berita kepastian bahwa keselamatan sudah dia terima. Tetapi sesungguhnya berita ini adalah ketika orang-orang yang belum percaya dan mereka menerima akan keselamatan, harapan di dalam kedatangan. Karena itu ketika Natal itu terus-menerus kita rayakan, maka kita harus memperoleh pesan, memperoleh kebenarannya apa Tuhan untuk mengingatkan kita. Karena itu sekali lagi Natal kali ini bagi Kak Imtong saya katakan sebagai Natal yang spesial gereja Kak Imtong. Kenapa menjadi spesial? Karena Tuhan telah menemukan yaitu rumah terbaiknya bagi dirinya. My best home. Ini menjadi motivasi buat gereja bahwa di dalam Natal tahun 24 menjadi Natal yang spesial karena Tuhan telah menemukan rumah terbaiknya. Artinya rumah terbaik adalah rumah di mana kekudusan Tuhan itu akan ada. Rumah di mana kekudusan Tuhan itu dinyatakan. Artinya bahwa demikian, manusia yang berdosa sejak dari Taman Eden. Tuhan telah membuang mereka dari rumah Eden. Karena apa? Karena mereka telah melakukan perbuatan yang berdosa. Yang tadinya mereka mengasihi Tuhan, akhirnya mereka tidak mengasihi. Karena itu di dalam momen minggu keempat, yaitu minggu Advent yang melambangkan kasih Kristus, kata kasih itu bukan berdiri tunggal. Kata kasih itu terjadi ketika Allah dan manusia itu mengalami persekutuan. Itu yang disebut dengan sebuah kasih agape. Karena itu Natal menjadi spesial karena di momen Natal bagi orang percaya dan bagi orang-orang yang belum percaya adalah momen di mana hubungan kasih Allah dengan manusia itu dipulihkan. Sehingga terjadilah yang namanya yaitu rumah kekudusan Tuhan. Dan tanggal 25 saudara, nanti kita akan mengikuti ibadah Natal. Rumah yang terbaik bagi Tuhan adalah bukan hanya rumah di mana kekudusan Tuhan dinyatakan. Tetapi rumah yang akan dinyatakan apa? Kemuliaan Tuhan itu diberikan. Apa hubungannya musuh kemuliaan dengan Natal? Bukankah Tuhan datang untuk menghapuskan dosa manusia? Dosa itu merusak yang namanya doksa. Dosa itu merusak kemuliaan Tuhan. Kita telah hilang kemuliaannya. Karena itu Natal akan mengingatkan kita atau akan meneguhkan kita bahwa saudara dan saya bukan umat biasa. Saudara bukan umat yang dikhususkan menjadi umat Kristen. Tetapi saudara dan saya adalah umat yang dimuliakan. Umat yang akan mengalami kemuliaan. Umat yang dipulihkan sama Tuhan. Itu sebuah kabar gembira buat kita. Sehingga setiap Natal kita ingat, oh iya ya, aku gak boleh rusak. Aku sudah mulia. Karena itu perbuatanku harus perbuatan yang mulia. Sikapku harus sikap yang mulia. Dan setiap Natal ketika memasuki tahun yang baru. Kenapa ya Natal kok bisa bulan di akhir tahun? Ya itulah rencana Tuhan. Supaya setiap kali kita memasuki tahun yang baru, kita diberikan, dipersiapkan oleh Tuhan. Diingatkan kembali bahwa kamu umat yang aku khususkan. Umat yang aku pilih. Umat yang aku selamatkan. Untuk membawa kemuliaanku. Itu dinyatakan kepada
dunia di dalam kehidupanmu. Sehingga saya percaya saudara, tahun 25 adalah tahun bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Menjadi tahun untuk apa? Memuliakan Tuhan. Melalui pekerjaan saudara, keluarga saudara, hidup saudara. Musuh tidak bisa, masalahku tidak selesai. Jangan tertipu dengan masalah. Iblis datang untuk mencuri, bahkan membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan berkata, aku datang kepadamu untuk memberikan kepadamu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Nah, kata kelimpahan itu sama dengan kemuliaan. Sungguh kehidupan yang dicari orang. Dan saya percaya 25 akan menjadi tahun kemuliaan buat saudara. Amin. Tepuk tangan buat saudara. Saudara, mari kita sambut Natal ini ya. Mungkin monitornya boleh dikurangi ya. Di sini sangat gemas sekali Musa mendengarkan suara Musa sendiri. Saya ingin saudara untuk melihat satu klip ini yang saya percaya saudara akan dibawa kepada kasih karunia Tuhan. Multimedia silakan keluarkan klip. Mari besarkan suaranya. Siapa masih ingat? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up Luar biasa ya saudara. until I lay Orang-orang yang dipakai Tuhan mendirikan gereja ini. of the goodness Sebuah kebanggaan of buat kita. God. Mereka orang-orang yang dipilih. I love you, Lord. Mereka yang menyatakan kebaikan Tuhan. Oh, your mercy never Gereja Kaintong dibangun dengan lutut dan dengan kerelaan. Perjalanan yang jauh. I've been held Seperti in orang your Majus hand. dan memberikan persembahan yang The terbaik. moment that I wake up Mereka telah meninggalkan kita. until I lay Tetapi iman pengharapannya I dan will kasihnya sing masih of the hadir dalam hidup goodness kita. of God. Inilah persembahan gereja kepada Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been Luar so, biasa ya so saudara ya. Kang Sicu, good. terima kasih. With every breath that I am Tahun 71 gereja ini I mengalami will pembangunan. sing Kemudian dilanjutkan tahun 2004 gereja ini berdiri dengan megah. I love your Hanya oleh karena voice. anugerah Tuhan. You have led me through the fire. Kemudian In sekolah bina darkest bakti night, mulai dibangun. you are close Tuhan like telah no melahirkan kepada other. gereja ini yaitu misi I've known you sekolah. as a Tahun father. 2004 I've known you diresmikan as gereja a ini kembali. friend. I have lived in the Tahun 50, goodness of 50 tahun 2009. Tahun 20 masih survive saudara. You have been faithful. Iblis akan menggoncang gereja ini. Iblis akan mematikan gereja ini. Tapi Tuhan mengasihi gereja ini. Dilahirkan komisi demi komisi. I will sing of the goodness of God. Mari berikan tepuk tangan buat saudara. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat 1 Korintus pasal yang ke-3, saudara. Kita lihat sebentar. Ada pesan yang khusus bagi kita semua, saudara. Agar kita menghargai
karya-karya Allah di dalam hidup kita ini, terutama rumah kudus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah dan bahwa Roh Allah diam? Jika ada orang yang membinasakan, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Sekali lagi, Tuhan menghendaki rumah kudusnya. Artinya rumah di mana kekudusan Tuhan akan dipulihkan. Sekali lagi, bukan kita yang mengkuduskan diri. Semua manusia yang berbuat dosa, mereka telah tercemar oleh dosa. Atau dikatakan tidak kudus. Dan bagaimana Allah yang kudus dapat berjumpa dengan Allah, dengan manusia yang tak kudus? Apakah ada kasih? Tidak ada. Sebelum orang percaya itu dikuduskan, tidak akan pernah bisa kita mengerti what is love. Kita nggak akan mengerti. Loh, Musa, saya punya kasih. Iya, eros. Apa kasih eros? Hawa nafsu. Oh ya, filia. Apa kasih filia? Ya, hubungan dengan saudara. Oh, storge. Iya, saya hanya mengerti aku harus hormat kepada papa, kepada mama, kepada saudara. Itu moralis saja. Hanya kasih agape yang memulihkan kita. Untuk kita menikmati kekekalan kasih yang sebelum dunia dijadikan. Sebelum saudara dan saya diciptakan. Allah itu disebut Allah kasih agape. Kasih kekal. Kasih yang kudus. Kasih yang khusus. Kata kados atau kudus itu khusus. Dipisahkan, diceraikan dari segala hal yang dosa, dari segala hal yang terpisah, memisahkan hubungan Allah dengan manusia sejak di dalam Taman Eden. Nah saudara, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Ketika manusia yang kudus dan bertemu dengan Allah yang kudus yang mengkuduskan manusia, maka disitulah kita boleh menikmati. Karena itu minggu keempat ini disebut minggu kasih saudara. Dan sepanjang nanti minggu ini barang siapa yang percaya kepada firman Tuhan, maka saudara akan mengalami sendiri tentang yaitu kepenuhan kasih Allah. Kok bisa ya aku bisa mengasihi Allah? Kenapa ya aku kok rindu ingin beribadah? Padahal bulan-bulan yang lalu saya nggak punya kerinduan. Tapi saya kok sekarang punya kerinduan. Saudara, kasih AKB itu adalah kasih yang memulihkan saudara. Sehingga kekudusan Tuhan bukan berbicara tentang dosa. Sebab kekudusan Tuhan bukan dari bawah. Tetapi kekudusan itu dari Allah yang kudus. Yang mengkuduskan kita, yang memampukan kita untuk kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari saya ajak melihat mengapa Tuhan begitu rindu akan rumah kudusnya. Mazmur 15, mari kita lihat sebentar. Mazmur 15 saudara. Demikian Tuhan menyatakan kepada setiap pribadi yang membutuhkan kasih Allah untuk supaya kita kembali di dalam kekudusan Tuhan. Hari ini saya menginginkan bahwa firman Tuhan hari ini menyadarkan saudara nggak boleh anti di dalam kekudusan. Saudara nggak boleh reject di dalam kekudusan. Saudara nggak boleh juga merasa itu adalah ancaman dalam hidup kita. Nggak boleh. Karena kekudusan itu datang dari Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 15. Mari kita lihat kenapa Tuhan begitu merindukan untuk rumah kudusnya. Kita baca bersama-sama. Judul daripada Mazmur 15 apa saudara? Siapa yang boleh datang? Kalau saudara bisa datang hari ini ke rumah Tuhan, aduh itu sudah karena anugerah Tuhan. Sesungguhnya Mazmur mengatakan, sesungguhnya siapa yang boleh datang kepada Tuhan atau kepada bait-Nya? Ayat pertama, kita baca 1, 2, 3. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Saudara,
Tenang sejenak. Mari angkat tangan. Siapa yang dalam hidup ini tidak pernah berlaku tidak bercela? Siapa di sini nggak pernah salah ngomong? Siapa di sini yang nggak pernah sedikit saja pikirannya jelek kepada orang? Hatinya, angkat tangan. Berarti saudara nggak boleh datang. Karena di sini yang dikatakan siapa yang boleh datang ke rumah kudusmu, ke gunung kudusmu, dia yang berlaku tidak bercela. Kemudian siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang sudah adil dalam hidup ini? Monggo, mangga, angkat tangan. Gak apa-apa, musuh saya sudah adil. Ya semua keluar orang itu yang duduk di sini. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Ada yang adil, saya sering tidak adil. Saya punya 4 anak. Saya sering tidak adil. Kok 4 anak saudara? Saya dengan istri ada, saya kadang-kadang tidak menunjukkan keadilan. Kalau untuk saya oke. Untuk istri tunggu dulu. Halo? Layak kita ke rumah Tuhan? Itu yang membuatkan bagaimana pemulihan bukan dari saudara. Pemulihan Natal itu merupakan ingatan, reminder buat kita bahwa aku adalah manusia yang ditemukan, dikuduskan oleh Tuhan. Luar biasa. Boleh angkat tangan sekarang? Siapa di sini yang mengatakan kebenaran setiap kali ngomongnya benar terus saja? Musa aja kalau kunjungan ngomong rohani, jangan ngomong rohani terus. Realita. Hamba Tuhan kan juga manusia. Oke, baik. Makanya Musa kadang-kadang kalau ke gereja harus ngesot. Harus maksa diri. Tuhan izinkan aku ke gereja, Tuhan ampuni aku. 1 jam sebelumnya, ayo hamba Tuhan kita berdoa. Tuhan berkenanlah kami untuk datang ke gereja. Karena kami pernah tidak mengatakan kebenaran. Siapa yang layak? Ayat 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat dengan temannya, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ayo angkat tangan lagi. Siapa yang tidak pernah menyebarkan fitnah dengan lidahnya? Siapa yang tidak pernah berbuat jahat kepada teman? Siapa yang tidak pernah menimpakan celah kepada tetangga? Yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir. Orang tersingkir itu orang margin, orang terbuang, orang yang tersisih. Kita melihat, siapa ya? Bukan gua banget kayaknya. Sorry ya, bukan kelas gua. Sorry ya. Tetapi orang itu adalah orang yang memuliakan, orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada janji walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Aduh, kayaknya setasik gak boleh layak masuk ke gereja ya. Angkat tangan siapa yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba? Nggak bisa ya saudara, nggak bisa. Musa. Pikiran ada sih, aku mesti harus benar. Tapi mengapa yang aku lakukan? Saudara, makanya kekudusan bukan datang dari saudara. Dan tidak ada seorang pun yang berkata, aku sudah berkata benar dan kudus. Nggak bisa. Kecuali kekudusan Tuhan. Itulah yang menjamah saudara. Saudara mempercayai bahwa Tuhan mengkuduskan kita. Satu lagi saudara yang membuat Tuhan itu pengen banget pemulihan terjadi kepada miliknya. Yesaya 59, mari kita lihat. Saudara, ini yang membuat Tuhan harus datang ke dunia. Kalau enggak saudara dan saya binasa, kelewer-kelewer sebelum masuk neraka. 59 ayat yang pertama sampai 3. Mari kita baca. Yesaya 59. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya gimana? Pendengarannya tidak kurang tajam. Sebentar saudara, siapa di sini yang di dalam tahun ini yang terus komplain, Tuhan kenapa sih Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Seandainya Tuhan menolong aku, kan bisa.
Sepertinya Tuhan kurang panjang tangannya. Sepertinya telinga Tuhan gak tajam. Ayat 2 kita baca. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu apa? Kejahatanmu, dosamu. Dan dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah. Jarimu oleh mulutmu, lidahmu. Saudara, peristiwa Eden itu Adam yang bersembunyi. Betul enggak? Tapi Yesaya menemukan janji keselamatan Tuhan. Kepastian Tuhan akan menyelamatkan kepada orang-orang pilihan. Orang-orang yang dikuduskan. Orang-orang yang tidak berlaku celah. Dan tidak ada seorang pun yang ditemukan sampai kemudian di atas palungan bayi Kristus Yesus yang kudus, yang dari Roh Kudus. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu rumah kudus Tuhan itu adalah rumah hidup orang percaya yang menerima juru selamat. Setiap orang yang menerima juru selamat, maka hidupnya otomatis dikuduskan. Bukan kudus loh ya. Saya enggak kudus loh saudara. Saudara jangan salah. Musa ini kudus. Salah. Saya dikuduskan setiap hari. Dan saya mau untuk mengalami yaitu keseluruhan hidup kita menjadi kudus. Karena apa? Karena tubuh kita itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Yaitu bayi Kristus yang kudus. Juru selamat itulah yang mengerjakan oleh Roh Kudusnya. Hidup di dalam kekudusan. Nah, bagaimana kaitannya dengan cerita tadi? Tentang narasi cerita orang Majus. Yang kemudian datang kepada bayi yang kudus. Menyembah dan mempersembahkan persembahan. Saudara, ada beberapa orang yang menjadi gambaran Tuhan mencari rumah kudusnya. Yang pertama adalah orang Majus. Saudara, orang Majus adalah lambang orang yang tidak beragama. Orang pagan, orang asing. Bukan orang Yahudi. Tetapi itulah nubuat daripada Tuhan. Bahwa bangsa-bangsa akan menyembah. Tuhan menghendaki rumah kudusnya kepada Israel. Tetapi Israel menolak. Kemudian Tuhan membuka kepada setiap orang yang dipilih untuk menjadi rumah kudusnya. Siapa lagi yang ada di kisah itu? Yusuf dan Maria. Yusuf seorang pribadi. Loh, Musa mereka suami istri? Belum. Perkara keselamatan datang kepada masing-masing. Tidak bersama suami istri. Malaikat datang kepada Maria. Dan malaikat datang kepada Yusuf. Nah saudara, keduanya ditemukan ya dalam kisah itu. Bagaimana Tuhan berkenan. Kepastian Tuhan. Padahal Yusuf tidak pasti. Tidak mau saya mengambil Maria. Karena itu tidak berkenan. Itu suatu aib. Tapi Tuhan sudah memilih dia. Yusuf mendapatkan kasih karunia. Tuhan menemukan rumah kudusnya. Orang yang tidak kudus, orang yang tidak layak, dilayakkan sama Tuhan. Apalagi Maria. Maria seorang perawan. Kemudian harus mengandung. Berontak apa taat? Berontak saudara. Bagaimana Tuhan itu ngipul. Mana mungkin perawan bisa melahirkan. Tapi mereka dipilih. Ditentukan. Kerinduan Tuhan untuk menjadikan orang percaya itu rumah kudus Tuhan. Maria terpilih untuk mengandung. Bukan hanya melihat keselamatan. Tetapi mengandung yaitu bayi keselamatan. Orang-orang itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Kemudian para gembala. Dia datang menerima kabar. Siapa gembala saudara? Gembala adalah mereka orang-orang yang tersingkirkan. Orang kasar, orang yang tidak tahu firman, itu gembala. Karena gembala itu tugasnya itu jauh daripada bait. Karena itu Tuhan memberitahukan kepada orang-orang yang tersingkirkan, terbuang.
karena dosa. Orang itulah yang dipilih. Orang itu yang dijumpai Tuhan untuk mereka menerima panggilan sebagai bait kudus Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang menyembah kepada Tuhan. Saudara, Natal menjadikan pesan buat kita. Apakah saudara sampai hari ini merasa sukacita menjadi orang pilihan Tuhan? Saudara dipilih seperti orang Majus, dipilih seperti Yusuf dan Maria, dipilih seperti gembala. Saudara dipilih supaya saudara menjadi bait kudus Tuhan. Tempat kediaman Tuhan untuk memulihkan hubungan. Saudara, setiap pribadi Tuhan berkata demikian. Satu orang bertobat, seisi sorga. Tadinya saya tuh bingung saudara di sekolah Alkitab. Kok bisa ya satu orang bertobat, seisi sorga. Ternyata saudara, apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu sudah terjawab. Kemudian Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul, aku sudah senang. Apa kerinduan Tuhan saudara? Pemulihan hubungan di dalam diri setiap orang percaya itu membawa pemulihan hubungan kasih agape itu dengan Tuhan. Dan Tuhan itu bersukacita. Dan Tuhan memanggil bukan hanya orang itu, tetapi Tuhan memanggil yaitu bahwa Tuhan next keluarkan, Tuhan menyediakan yaitu seluruh orang. Kumpulan yang disebut namanya gereja, eklesia adalah orang-orang kudus. Satu orang saja sorga bergembira. Berarti cukup satu orang Muse. Oh tidak. Tuhan menggendaki banyak orang. Itulah yang disebut dengan bangunan bait Allah yang kudus. Saudara, di dalam kisah Natal, kenapa Tuhan memilih Bethlehem, saudara? Kalau Tuhan tidak memilih tempat di mana kandang domba itu tempat kelahiran Tuhan, maka saudara dan saya tidak selamat. Karena apa hubungannya ketika Yesus lahir di rumah sakit Siloam? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kemudian Tuhan Yesus lahir di istana, namanya istana presiden gitu ya. Apa hubungannya? Tidak ada. Tuhan sudah merencanakan saudara, rumah kudusnya, bait kediamannya. Di mana orang-orang berkumpul. Siapa yang berkumpul? Orang Majus datang. Gembala datang. Mereka menemui yaitu bayi kudus, juru selamat. Menemui Maria dan Yusuf. Saudara, Tuhan menghendaki rumah rohani bagi orang percaya. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus. Bahwa Tuhan akan membangunkan yaitu bait Allah yang rusak, bait Allah yang tercemar, tapi dipulihkan oleh Kristus yang menjadi pusat penyembahan, pusat kekudusan. Sekali lagi saudara, gereja itu bukan hanya lambang kasih, gereja itu lambang kekudusan. Yang membuat saudara diterima di tempat ini karena Sang Juru Selamat yang kudus. Sehingga orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, orang-orang yang papa, orang-orang yang lemah. Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Setiap orang yang mendengarkan firman-Ku, membukakan hati, dan menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku akan makan bersama dengan mereka dan tinggal bersama dengan mereka. Saudara, kekudusan Tuhanlah yang memungkinkan kita untuk diterima oleh Tuhan. Kemudian kita menjadi apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Saudara perhatikan, ketika orang Majus itu menyembah Tuhan, apakah dia menyembah saja atau membawa persembahan? Apa yang dibawa? Ayo, emas, kemenyan, dan mur. Saudara, itu lambang sebetulnya. Bisa dilambangkan satu-satu, tapi saya ingin supaya kita mengerti kekudusan Tuhan itu membuat orang Majus ribuan kilo dari tempatnya datang ke Bethlehem. Siapa yang menggerakkan? Oh Muse, bintang Muse. Ya boleh bintang tanda, tapi siapa yang mendorong dia? Orang bisa tahu.
Itu ada film Terminator. Oh iya ya, lihat belum tentu. Demikian juga orang Majus. Siapa yang menggerakkan? Tuhan. Kekudusan Tuhanlah yang memimpin dia sampai ke Bethlehem. Kemudian bukan hanya dia berhenti untuk dia datang, tetapi dia keluarkan persembahan. Saudara, rumah Tuhan itu bukan disebut lagi rumah kasih saja, tetapi kekudusan. Loh Musa, bukankah kita memberi itu karena kasih? Bukan. Kasih yang tanpa kekudusan, maka tidak mampu menggerakkan. Loh kok bisa Musa? Iya, karena kasih tanpa kekudusan itu kasih eros, ego, kasih storge. Kalau aku ada kepentingan. Hanya kasih agape yang mengatakan seluruh hidupku milikmu Tuhan. Dan apa saja yang aku miliki, aku berikan kepada kamu. Siapa yang menggerakkan? Saudara, kekudusan Tuhan itu dahsyat. Karena itu saya mau beritakan kepada saudara. Saudara tidak boleh menjadi takut di dalam kekudusan. Saudara tidak boleh bermusuhan di dalam kekudusan. Tetapi saudara harus akrab. Ketika saudara ditemukan saudara tidak kudus, bilang sama Tuhan, Tuhan aku minta ampun, tapi aku mau tidak boleh keluar dari Engkau. Aku mau dikuduskan lagi Tuhan. Tapi ditemukan lagi tidak kudus, dekat lagi sama Tuhan. Tuhan aku mau dikuduskan. Saudara jangan bermusuhan. Tapi saudara, di dalam berkat kekudusan saudara, Tuhan sanggup untuk membuat perkara besar dalam hidupmu. Mana ada raja bawa persembahan kepada bayi kudus. Bisa. Tahun 25 saya percaya. Perkara besar yang akan saudara lakukan kepada Tuhan. Yang mungkin tahun ini orang tidak menyangka. Masa bisa orang itu melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tahun 25. Ketika saudara hidup kudus. Ketika saudara kekudusan Tuhan melingkupi saudara. Saudara akan melakukan perkara besar. Amin. Bukan berhenti di situ saudara. Kekudusan Tuhan membuat selamat orang Majus. Ketika dia mau pulang saudara. Mimpi Tuhan. Saudara, orang Majus itu terkenal menjadi orang-orang pinter. Yang disebut dengan astrolog. Orang yang mengerti perbintangan. Itu zaman itu orang pinter saudara. Astrolog. Ilmunya astrologi. Ya, pinter. Tapi cukupkah dia? Dengan kepinterannya saja dipakai. Tidak saudara. Mungkin untuk hidup di dunia dengan kepinteran bisa. Pinter masak, pinter dagang, pinter melakukan apa. Bisa. Tapi untuk selamat ke sorga nggak bisa saudara. Harus perlu kekudusan Tuhan. Apa yang dilakukan? Di ayat yang terakhir. Matius mencatat. Bahwa mereka mendapatkan mimpi untuk tidak boleh kembali ke jalan yang semula. Supaya apa? Supaya mereka selamat. Kalau mereka kembali, pelenggal. Saudara hanya terus memandang bahwa rumah Tuhan itu rumah kasih. Sehingga konflik dalam hidup kita gini. Percuma Musa ke gereja, gak ada saling mengasihi. Percuma Musa ke gereja, gak ada yang saling peduli. Percuma Musa ke gereja, aku disakiti. Tidak ada yang saling menghargai. Oh ya, kamu layak ya ke gereja. Tadi kita baca, kalau ada yang angkat tangan, kau yang ada di gereja ini. Bukankah semua kita tidak layak? Kalau kita tidak layak, untuk apa kita minta kelayaan? Selain kita dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga kita berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Hanya kekudusan-Mu Tuhan yang membuat hidupku itu melakukan perkara yang besar. Saudara, hanya melalui kekudusan Tuhan, hidup kita akan diselamatkan. Mari kita rubah pikiran kita. Rumah gereja bukan rumah kasih saja. Kalau saudara temukan saudaramu tidak kudus di dalam gereja, kemudian saudara berperkara, itu yang betul. Bagaimana caranya? Menghakimi musuh? Bukan. Gimana? Merendah diri berdoa bersama. Mendoakan. Lalu berkata, kamu berdosa apa? Ini aku juga dulu berdosa. Tapi ketika aku datang kepada Tuhan, kekudusan Tuhan melawat aku. Haleluya. Ingat sekali lagi, rumah gereja Tuhan, Kaimtong, bukan hanya rumah kasih. Tetapi Tuhan mengendaki rumah kudus.
Kekudusanku yang memampukan kamu untuk diterima oleh aku. Kekudusanku yang memampukan kamu untuk kamu melakukan perbuatan yang besar. Kekudusanku yang memampukan kamu untuk selamat. Supaya melalui kekudusanku kamu tidak celaka, tetapi kamu selamat sampai di sorga. Dan terakhir saudara, next. Rumah kudus Tuhan yang terakhir. Tuhan memakai keluarga Maria pada akhirnya untuk menjadi keluarga rumah kudus Tuhan. Bagaimana cara berpikirnya Musa? Perhatikan. Tuhan itu selalu berperkara kepada pribadi. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, pribadi. Kurang keras. Katakan, itu saya. Saya nggak bisa ikut surga itu gara-gara semu loh ya. Nggak bisa. Katanya surga di telapak tangan, telapak kaki siapa? Ya boleh saja. Tapi enggak, itu masalah pribadi. Ingat ya. Yang kedua, setelah Tuhan pulihkan pribadi. Ingat, Tuhan pulihkan bukan hanya pribadi. Tetapi Tuhan pulihkan rumahnya dulu. Tempat di mana setiap orang percaya beribadah. Itu Tuhan. Makanya kenapa ada bait Allah? Kenapa ada rumah Allah? Kenapa ada rumah kudusnya Tuhan? Dan baru yang terakhir, Tuhan mengendaki supaya setiap pribadi itu menjadi satu keluarga. Lembaga kedua yang diresmikan oleh Tuhan, yaitu lembaga keluarga. Hubungan Tuhan dengan jemaat itu dinyatakan lewat penciptaan. Tetapi hubungan antara Adam dan Hawa, Tuhan berkati. Apa maksudnya Musa? Saya iri saudara. Tuhan, apakah cuma Maria dan Yusuf yang akan diberkati dengan bayi kudus? Saudara, kita diselamatkan aja kita sudah dapat berkat banyak loh. Bagaimana kalau mengandung? Bagaimana mengandung keselamatan saudara? Karena itu waktu Yusuf terakhir hidupnya dia tidak diizinkan untuk hidup panjang. Tetapi dia mengatakan bahwa dia sudah senang karena dia mengasihi bunda istrinya adalah bunda ibu Tuhan. Dan juga dia sudah senang dia boleh merawat sang bayi kudus. Bagaimana dengan orang yang sudah mengandung bayi kudus itu saudara? Karena itu Tuhan menghendaki supaya berkat keluarga kembali. Kejadian pasal pertama ayat 26. Tuhan mengatakan, berkuasalah kembali. Tidak baik seorang diri saja, tetapi Tuhan membangunkan sebuah keluarga. Maksudnya apa saudara? Tuhan menghendaki keluarga boleh dipulihkan. Catatan Rasul Paulus mengingatkan bahwa hubungan antara Kristus dan jemaat, itulah yang menjadi tujuan hubungan antara suami dan istri. Semoga ini menolong saudara. Rumah kudus Tuhan bukan berbicara tentang pribadi, bukan bicara tentang gereja. Keluar dari tempat ini, mata Tuhan tertuju kepada penciptaan awal lembaga kedua yang Tuhan perkenan adalah keluarga. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa setiap kita disebut keluarga Allah. Mari kita membaca yang terakhir, Efesus pasal yang kelima. Yuk baca. Efesus pasal yang kelima. Ayat 22. Kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah sama seperti kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagian jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah. Saudara lihat, ketika Tuhan berkata, hai suami, hai istri. Kemudian disambung apa? Seperti Kristus. Seperti Kristus. Saya lompatkan. Ya, ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah apa? Hubungan siapa? Hubungan siapa? Kristus dan jemaat. Sekali lagi Tuhan menghendaki
rumah kudusnya. Untuk apa sih? Untuk memulihkan hubungan saudara satu dengan yang lainnya. Tuhan akan memberkati keluarga kudusnya. Pulang dari tempat ini, saudara setiap Natal harus ingat, bukan kita yang disebut orang kudus. Bukan rumah gerejaku disebut rumah, yaitu Tuhan yang kudus. Tetapi saudara harus yakin. Tahun 25 Musa tidak mau mendengar. Suami istri tidak harmonis dalam keluarga. Musa tidak mau mendengar. Anak berani sama orang tua. Musa tidak mau mendengar. Orang tua menyakiti hati anak. Musa tidak mau mendengar. Keluarga yang berantakan. Saya percaya firman ini. Saya minta berkat keluarga kudus. Selamat jemaat Kaim Tong. Yakin bahwa keluarganya adalah keluarga kudus. Maka kekudusan Tuhan yang memampukan keluargamu menjadi baik. Bukan suami, bukan istri. Tadi dikatakan, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus. Artinya ketika kamu menghadirkan Kristus sebagai suami di dalam dirimu, maka kamu bisa mengasihi istri. Ketika kamu menghadirkan Kristus sebagai anak, anak bisa untuk mengasihi orang tua. Ketika Kristus hadir di dalam diri orang tua itu seperti Kristus bisa mengasihi jemaat. Orang tua bisa mengasihi anaknya. Amin. Saya percaya 25 menjadi tahun kemuliaan buat Kaim Tong. Tepuk tangan sekali lagi.